Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama aku di sini, NH Hasibuana Reaction. Teman-teman masih ingat nggak video yang aku bilang kemarin kita ngelanjutin videonya sambungan yang ini guys? Masih ingat? Jadi sebelum Anda menonton video yang ini, Anda jangan dulu lihat video yang ini, ntar nggak nyambung. Teman-teman baru lihat video ini, alangkah baiknya teman-teman ini lihat dulu, habis itu lanjut ke video ini, karena ini sambungan dari yang kemarin guys. Kita ngebahas tentang seorang YouTubers, bukan seorang sih ya, ada beberapa YouTubers yang berasal dari Indonesia yang menjelek-jelekkan negara Indonesia ke negara lain. Dia memuji-muji negara tetangga Indonesia guys, terus dia jelek-jelekkan negara Indonesia dan juga jelek-jelekkan orang-orang di Indonesia. Karena dalam perbandingan dia itu tidak seimbang guys, dia bandingkan kejelekan dengan kebaikan. Coba ia bandingkan kejelekan sama kejelekan ataupun kebaikan sama kebaikan, itu baru namanya seimbang dan tidak juga mengandung perdebatan. Apabila YouTubers tersebut membuat video reaksi antara membandingkan sifat, sikap ataupun keadaan, kondisi ekonomi maupun hal lainnya ya, itulah dia pasti berkomentar yang negatif pun berkurang. Dan apabila konten kreator tersebut membuat video hal semacam YouTubers yang membuat pembedaan yang sangat jauh, yang berbanding kebalikannya gitu, kejelekan orang-orang Indonesia yang ia tampilkan, lalu ia puji negara-negara lain, seolah-olah negara yang ia puji tersebut adalah negara yang sempurna, padahal tidak ada negara yang sempurna ataupun gak ada manusia yang sempurna guys, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu manusia pasti pernah berbuat salah, khilaf, baik itu disengaja maupun gak disengaja guys. Tapi bagaimana caranya kita untuk saling memaafkan ataupun bagaimana caranya kita untuk introspeksi diri, seperti itu kan guys. Tapi yang gak enaknya guys, YouTubers tersebut selalu menjelek-jelekkan orang Indonesia gitu. Yang anehnya lagi, dari negara tetangga kita malah suka, malah senang kalau orang-orang Indonesia dijelek-jelekkan. Terus mereka bilang agar orang Indonesia bisa memperbaiki dari hal-hal yang ditampilkan seorang YouTubers yang menjelek-jelekkan Indonesia tersebut. Bedakan ya guys, dari negara tetangga kita ini, bedakan kalian yang mana orang yang mengkritik, yang mana orang yang menjelek-jelekkan. Kalian itu harus tahu dong yang mana orang yang menjelekkan, yang mana orang yang mengkritik. Kalau orang yang mengkritik, pasti sindirannya pun kita tahu dengan cara mimik, dari gaya, cara berbicara dia. Terus dia juga memberikan solusi bagaimana caranya untuk ke depan gitu, bukan hanya menjelek-jelekkan, membuka aib, lalu ia tersenyum melihat kejelekan yang ada di Indonesia. Bukan, kalau orang yang mengkritik itu dia berikan kritik agar bisa diperbaiki di kemudian hari. Dikritik pemerintah ataupun kritik rakyatnya, bagaimana cara dia, bukan hanya menjelek-jelekkan lalu dia tersenyum seolah-olah dia senang sudah menjelekkan orang Indonesia dan ditonton negara lain tersebut malah ketawa. Sesama kalian yang saling menjelekkan. Mungkin negara tetangga beranggapan seperti itu ya. Tapi itulah guys ya, dari YouTubers tersebut ya, mungkin dia mengambil jumlah penonton, subscriber, biar banyak orang-orang negara asing yang menonton videonya gitu. Padahal tanpa dia sadari, dia sudah menjelek-jelekkan dirinya ke negara lain. Menurut aku ya guys, kalau dia orang baik, pasti dia tidak menjelek-jelekkan negaranya ke negara lain. Kalaupun dia tidak suka kepada rakyat ataupun kepada pemerintah, ya seharusnya dia memberikan kritik yang bagus, yang dapat membangun, bukan malah memperolok-olok ataupun bukan malah mempertontonkan kejelekan-kejelekan yang ada di Indonesia, sifat sikap orang-orang Indonesia gitu. Padahal dia tontonkan pun sifat sikap orang Indonesia. Semua pun negara melakukan hal yang sama gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti melakukan yang sama apa yang dilakukan orang-orang Indonesia.
negara lain juga seperti itu gitu. Emangnya ada negara yang tidak ada permasalahan gitu? Pasti negara ada permasalahan, melihat kondisi ataupun tingkat permasalahan itu rendah atau tingginya. Itu kan guys, namanya seorang YouTubers yang buruk, pasti ia untuk bagaimana caranya untuk meningkatkan penonton ataupun subscriber dia dengan cara menjelek-jelekkan negaranya ke negara lain agar dunia pada tertarik menonton video-videonya seperti itu. Ya, tapi itu jangan diikuti sifat sikap orang seperti itu ya guys, kita harus jauhi gitu. Kalaupun kalian kenal kepada YouTubers tersebut, kalian harus menasihatinya guys. Karena tidak baik negara kita diadu domba ataupun diperjelekkan ke negara lain, itu nggak bagus ya. Kita lihatlah ya, negara yang ia puji-puji tersebut ada juga kesalahannya, yaitu salah satunya negara Malaysia lah. Kita lihat guys ya, kemarin ada survei dari Indeks Monde, negara Malaysia peringkat kedua paling resis di dunia guys. Kenapa bisa mereka peringkat kedua paling resis di dunia? Padahal Malaysia adalah orang yang baik, berbudi pekerti, sopan gitu. Hal-hal yang baiklah mereka tunjukkan ataupun mereka puji-puji di channel YouTube mereka. Tapi kenapa berbanding kebalikannya yang ada di survei Indeks Monde ini, kenapa bisa peringkat kedua paling resis di dunia? Ini dunia loh guys, bukan di Asia. Kalau di Asia peringkat pertama. Mohon maaf ya guys jika kalian merasa tersinggung atas apa yang aku sampaikan di sini. Mohon maaf ya guys, tidak ada niat menyudutkan negara manapun. Di sini kita melihat survei dari orang lain, bukan dari survei diri kita sendiri, tapi dari survei orang lain, bangsa asing yang melakukan survei ini gitu. Berikan kritik dan saran Anda agar bisa aku perbaiki di video berikutnya. Aku juga malah senang guys ada orang yang memberikan kritik ataupun saran agar bisa diperbaiki di kemudian hari seperti itu. Ya enggak sih? Menurut aku guys, boleh sih memuji negara orang lain, tapi dalam pujian Anda jangan seolah-olah negara itu negara yang sempurna, karena itu tidak baik. Pasti akan menimbulkan komentar-komentar yang negatif apabila ada konten kreator ya membandingkan orang-orang yang ada di negara kita maupun dari negara lain. Perbandingannya itu tidak seimbang, pasti itu menimbulkan komentar yang negatif. Apabila konten kreator tersebut reaksi konten yang seimbang, aku rasa itu tipis lah komentar yang negatif. Tapi itulah yang namanya mencari penonton, subscriber, ya seperti itulah yang dilakukannya gitu guys. Kita lihat ini ya dari komentar tetangga kita. Itu bukan menjelekkan tapi membuka kebenaran, dan itu harus bisa diterima sebagai kritikan untuk merubah. Ini dari kata tetangga ya, katanya kritikan. Makanya itu ya guys ya, teman-teman yang dari negara tetangga, kalian itu harus bisa membedakan yang mana mengkritik negaranya, yang mana orang yang menjelek-jelekkan. Kalian itu harus bisa bedakan. Tapi aku lihat di sini kalian itu nggak bisa membedakan yang mana orang yang mengkritik, yang mana orang yang menjelek-jelekkan. Tapi itulah harus belajar lagi ya, yang mana orang yang menjelekkan, yang mana orang yang mengkritik. Kalian itu harus tahu. Kita lihat di sini ya, komentar dari Lisa TV. Lisa TV ini berdasarkan komentar dari teman-teman, ini adalah konten kreator yang provokator katanya guys. Komentar dia, kau channel provokasi, suka menjelekkan negara orang lain, kau nggak percaya ya, suka reaction video hoax, jahat Nusantara, jagat Nusantara tren publika. Astagfirullahaladzim. Inilah orang yang tak tahu diri ya guys. Kenapa aku bilang orang yang tidak tahu diri? Dia kata aku react tentang video hoax. Yang mana hoaxnya? Aku react video-video yang berasal dari negara tetangga kita guys, asli dari pembicaraan mereka. Itu yang aku react. Kalau dari jagat Nusantara yang mana gitu. Terus dari tren publika juga dia menyampaikan dari pendapat dari negara orang tetangga. Itu yang dia tampilkan di video dia gitu. Di mana hoaxnya? Kalau langsung negara tetangga yang mengatakan negaranya dalam keadaan seperti ini, itu apakah hoax?
Itu kan asli profesor ataupun rakyatnya yang mengungkapkan. Itu tidak hoax karena mereka orang yang berpendidikan. Tapi kalau orang yang berkomentar seperti ini orang yang bukan berpendidikan. Kenapa? Dia belum melihat isi dalam video sudah melakukan komentar negatif. Ini harus kita hindari guys, teman-teman seperti ini. Belum nonton videonya udah berkomentar negatif gitu. Asal bilang video orang hoax, padahal dia nggak tahu isi videonya apa gitu. Padahal kita lihatlah profesor, dokter, rakyat yang berasal dari negara tetangga kita yang di-react, kenapa mereka bilang hoax. Ada-ada aja ya Wak Lisa TV nih guys. Oke lah, kita abaikan saja Wak itu, mungkin dia kurang pengalaman kali ya. Terus ini artikel betina murahan, dasar Jawa kuli kontrak. Yang ini dikatakan negara tetangga yang sopan. Saya pikir bahasa Trend Publika lugas, jelas, dan fakta. Memang begitulah intonasi menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Iya, kalau nggak tegas lugas, kadang orang bandel untuk menerima di otaknya gitu. Ya nggak? Apa yang diperkatakan oleh Borunaga itu, ini kok udah ke Borunaga ya? Sebenarnya adalah bertujuan bukanlah untuk memburukkan negara dan juga bangsanya sendiri. Tujuannya agar jika ada yang kurang pada negara kelahirannya itu, supaya dapat dilihat dan diubah agar menjadi lebih baik lagi pengurusannya. Tujuannya adalah untuk kebaikan. Hanya mereka yang emosi tidak boleh menerima karena mereka telah tersalah anggap yang Borunaga telah merendahkan bangsa serta negara sendiri dan memuji-muji negara orang lain. Itu terserahlah kepada individu itu sendiri dalam membuat penilaian. Karena setiap kebaikan itu memang berat untuk diterima oleh kebanyakan orang walau di mana sekalipun. Oke lah kalau begitu. Kalian pun juga harus bisa terima ya, contoh channel YouTube-nya Trend Publika gitu, channel YouTube ini NH Hasbona Reaction, dan channel YouTube Pak Wan Winur, karena itu sesuai fakta dan kenyataannya gitu guys. Lucu kan guys komentarnya kalau kita lihat, tujuannya agar jika ada yang kurang pada negara kelahirannya itu supaya dapat dilihat dan diubah agar menjadi lebih baik lagi pengurusannya. Toh kenyataannya seperti apa? Ada nggak yang lebih baik? Sudah bertahun-tahun kan dia seorang konten kreator yang menjelek-jelekkan Indonesia. Ada nggak yang berubah? Karena dia itu bukan mengkritik dan bukan memberikan saran, tapi yang menjelek-jelekkan, membandingkan keburukan yang ada di Indonesia dan dari negara tetangga. Makanya aku bilang tadi guys ya, kalau negara tetangga kita yang satu ini ya, mereka itu tidak bisa membedakan yang mana yang mengkritik, yang mana orang yang menjelek-jelekkan. Jadi mereka ini nggak paham di antara kedua ini, yang mana yang menjelekkan, yang mana yang mengkritik. Mereka itu nggak bisa membedakan guys, cuman agar mereka terhibur atas apa yang ditampilkan konten-konten kreator yang menjelek-jelekkan negara Indonesia, mereka malah senang, malah ketawa gitu. Makanya itu dari komentar-komentar seperti ini harus introspeksi diri lah ya, seperti apa negara kalian, seperti apa negara Indonesia. Kalian pun jangan marah dong apabila konten kreator yang berasal dari Indonesia reaksi tentang negara kalian, yang direaksi itu langsung dari profesor, dokter, ataupun rakyat yang ada di negara tetangga guys. Contohnya Queenie ataupun Trend Publika juga reaksi tentang pendapat orang-orang yang berasal dari negara tetangga, bukan pendapat orang-orang Indonesia, seperti itu. Kalian pun harus bisa menerimanya gitu. Harus saling dong ya. Lihat betapa banyaknya konten kreator yang berasal dari Asia yang react tentang keadaan ataupun kondisi yang ada di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat dari negara tetangga kita, konten kreatornya itu banyak sekali yang memuji Indonesia gitu. Makanya itu kita di sini itu saling menghormati dan saling menghargai karena saling memerlukan satu sama lain. Kita boleh mengkritik orang tapi lihat situasi dan kondisi. Kritiklah orang dan berikan sarannya, dan orang tersebut pasti menerima untuk diperbaiki di kemudian hari. Itu menurutku sih guys. Kita lihat lagi ini ya. Admin lo jadi babu rumah tangga atau kuli kebun saja? Astagfirullahaladzim ya. Lihatlah guys, itu komentar dari negara tetangga kita.
Terus ini Indonesia 10% sangat kaya, tetapi terlalu ramai yang masih susah. 10% katanya guys, berarti 80% lagi dia anggap orang susah. Inilah mereka selalu beranggapan negara tetangga kita, mereka beranggapan orang-orang Indonesia itu miskin dan mereka itu orang kaya. Betapa angkuhnya, betapa sombongnya mereka selalu menghina ataupun merendahkan orang-orang Indonesia itu miskin. Sombong amat. Dan aku nggak heran juga sih, mungkin mereka selalu berkata ataupun mengucapkan kata yang kasar itu kepada orang Indonesia guys. Tapi guys, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus sabar, kuat apabila kita mendengar cemoohan, hinaan dari negara tetangga kita guys. Semua itu ada hikmahnya guys, roda itu berputar, ya enggak? Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada Indonesia mendapatkan pemimpin yang jujur, adil, amanah, dan lain sebagainya. Oke guys ya, kita lanjutkan di video berikutnya. Kita lihat nanti pendapat dari orang asing tentang negara tetangga kita ini guys. Beberapa konten kreator yang berasal dari Indonesia memuji negara tetangga kita, tapi kita lihat pendapat dari negara asing. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita lihat nanti di video berikutnya. Oke guys, karena durasinya ini sudah agak terlalu panjang ya, kita lihat nanti selanjutnya. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.